Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kezia Cassandra, NIM 1910 3010 88. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modalitas fisioterapi apa saja yang dapat diberikan oleh fisioterapis kepada seseorang yang menderita kanker, baik sebelum maupun sesudah melakukan operasi pada kanker tersebut. Nah, baiklah, di sini jadi saya akan menjelaskan tentang modalitas apa saja serta beserta dengan dosis-dosisnya dan efek-efeknya. Nah, jadi yang seperti kita ketahui ya, fisioterapis itu maksudnya tidak ditujukan untuk mengobati kanker itu sendiri secara langsung, bukan mengobati kanker secara langsung, itu bukan tujuan fisioterapis. Jadi di sini fisioterapis akan menangani hal-hal yang terjadi dikarenakan seseorang tersebut mengalami kanker baik sebelum mereka melakukan operasi ataupun setelah mereka melakukan operasi, dilakukan operasi pada kankernya tersebut. Karena akan adanya komplikasi-komplikasi atau penyakit-penyakit lain yang terjadi dikarenakan sebab dari seseorang yang sakit kanker tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modalitas yang dapat diberikan kepada pasien yang mengalami pembengkakan pada area tangannya yang disebabkan karena kanker itu sendiri. Pada video kali ini saya mengutip dari jurnal. Nah, jadi pada jurnal tersebut si penulis atau si peneliti mengambil subjek atau responden berjumlah 14 orang dari salah satu rumah sakit dengan kriteria perempuan dengan usia 35 hingga 60 tahun dengan diagnosis odem atau mengalami odem atau edem atau pembengkakan pada lengan setelah melakukan pasca operasi atau setelah melakukan operasi pada karsinoma mamae atau kanker payudara. Jadi pada perempuan tersebut atau responden tersebut mengalami pembengkakan pada lengannya setelah dilakukannya operasi pada payudara atau kanker payudaranya. Jadi sebelum diberikannya modalitas, maka pasien akan diukur dulu bagian lengan yang mengalami bengkaknya, yaitu dengan melakukan pengukuran antropometri dengan menggunakan meteran atau midline ataupun dengan pita fleksibel atau antropometri tape yang sudah terkalibrasi. Nah, caranya mengukurnya itu diukur pada lengan bagian atas ke area mid cubitalis itu ke arah proksimal 5 cm dan 10 cm. Setelah itu ke lingkar lengan bawah, lokasi ukur dari middle cubitalis ke distal 5 cm. Lingkar punggung tangan, lokasi ukur middle wrist ke distal 5 cm dan proksimal 5 cm. Nah, jadi setelah dilakukannya pengukuran antropometri, maka pasien akan siap untuk diberikan modalitas atau terapi-terapi untuk lengannya tersebut, terapi fisioterapi. Nah, jadi di sini ada tindakan yang namanya manual limb drainase fodder atau MLDV. Jadi MLDV ini akan diberikan dengan dosis selama 45 menit dalam 9 sesi selama 3 minggu. Nah, manual limb drainase membantu memindahkan molekul protein bukan hanya cairan saja, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada obat. Nah, saat sistem limfatik tidak berfungsi sepenuhnya, maka aplikasi manual limb drainase yang dikenal untuk merangsang limfotoresis pembuluh limfe akan menyebabkan pemulihan fungsi dari sistem limfe ini. Selain MLDV tadi, ada juga modalitas sederhana yang sering digunakan pada fisioterapis untuk mengurangi rasa nyeri pada pembengkakan yang terjadi pada lengan, yaitu menggunakan infrared atau sinar inframerah. Sinar inframerah ini kayak umum digunakan gitu pada fisioterapi. Nah, jadi untuk dosisnya sendiri, pemberian infrared ini akan diberikan selama 10 hingga 15 menit tergantung intensitas toleransi kepada si pasien dengan jarak pemberian infrared tersebut 35 hingga 45 cm
langsung lurus menuju ke arah yang akan diberikan sinar infrared atau odem tersebut. Nah, selain infrared, ada pula terapi-terapi latihan atau terapi fisik yang akan dilakukan untuk mengurangi pembengkakan. Jadi di sini untuk terapi fisiknya itu ada namanya hold relax exercise. Jadi itu adalah metode latihan yang menggunakan kontraksi isometrik atau tanpa gerakan pada sendi secara optimal pada grup otot agonis yang kemudian terjadi relaksasi pada grup otot tersebut. Hal tersebut untuk menambah lingkup gerak sendi pada bagian lengan yang bengkak tersebut dilakukan hal tersebut. Namun mengapa menggunakan hold relax exercise? Dikarenakan pada hold relax exercise ini tidak menggunakan kontraksi isometrik tanpa gerakan pada sendi yang mengalami sakit tersebut, sehingga tetap bisa digerakkan tetap bisa dilakukan tanpa harus menyakiti lagi, dan efeknya itu dapat membuat LGS atau lingkup gerak sendinya semakin bertambah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.